Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2358 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Sakaria pasal 11 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini merupakan teguran keras dari Tuhan untuk para gembala yang pandir. Bapak Ibu Saudara, apa itu pandir? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandir itu artinya bodoh atau bebal. Pertanyaannya sekarang, siapakah gembala yang dimaksudkan gembala yang pandir? Yang pertama saya menangkap di sini, mereka yang tidak setia. Perhatikan, celakalah gembalaku yang pandir, yang apa? Yang meninggalkan domba-domba. Jadi mereka yang meninggalkan domba-domba adalah mereka yang tidak setia. Mereka yang mungkin memiliki kerinduan untuk memiliki jemaat yang banyak, gereja yang besar. Tapi pada kenyataannya dalam pelayanan mereka tidak maju. Sudah bertahun-tahun tetapi jemaatnya bukannya bertambah, justru berkurang dari hari ke hari. Melihat pelayanannya yang tidak maju-maju itu, dia mulai tawar-menawar dengan Tuhan. Dia mulai berkata, sepertinya saya bukan diutus di tempat ini. Sehingga dia mulai minta, Tuhan, saya mau pergi ke kota. Karena di kota banyak jiwa-jiwa. Di sana mungkin saya bisa mewujudkan mimpi saya menjadi pendeta besar dengan jumlah jemaat yang besar. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Dia mulai tinggalkan pelayanan yang sebenarnya Tuhan tempatkan dia di tempat itu untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa. Tetapi karena tidak sabar, tidak setia, akhirnya dia tinggalkan pelayanan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang saudara, bahwa 1-2 jiwa itu berharga di mata Tuhan. Di saat kita beribadah mungkin kenyataannya cuma 1-2 atau beberapa jiwa yang kita layani. Tapi saya mau bilang, kehadiran Tuhan itu sama. Di saat kita bersekutu, suami dan istri bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mendasari ibadah mereka di dalam nama Yesus. Yesus hadir. Amin. Sama kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah ribuan jemaat yang sedang beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, Tuhan itu senang kepada orang yang setia. Amin. Tapi kenyataannya orang lebih banyak melihat keberhasilan itu, ketika saya dapat melayani banyak orang. Saudara, buat apa jemaat yang banyak tapi Tuhan tidak hadir di tengah-tengahnya?
Saudara, mungkin pelayananmu hanya sedikit jiwa yang saudara menangkan. Tetapi Tuhan berkenan saudara ada di tempat itu. Tuhan mau saudara ada di tempat itu. Kita belajar setia. Amin. Setialah saudara. Sebab upahnya sama. Saudara mau banyak jemaat yang saudara layani. Dan saudara ada yang mungkin hanya 1-2 orang yang saudara layani. Upahnya sama. Cuma 1 dinar. Memang upah dunia saudara memang beda saudara. Saudara yang jemaatnya banyak, yang mungkin persembahannya banyak, yang saudara dapatkan juga dari gaji gereja, atau saudara yang dari karismatik, ya saudara beda mungkin dari segi pendapatan. Karena saudara jemaatnya banyak, ya tentu yang saudara dapatkan juga banyak. Kalau di tempat yang di pedalaman, yang jemaatnya baru beberapa orang, saudara, memang secara hitung-hitungan matematika, saudara, pendapatannya beda. Yang di kota dan yang di desa di pedalaman beda. Tapi di hadapan Tuhan upahnya sama, 1 dinar. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu setia, setia saja. Saya percaya saudara, kalau kita setia, kita akan melihat bahwa kesetiaan kita itu tidak akan mengkhianati hasil. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayat 21, saya bacakan buat kita sekalian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan apa? Dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan itu, Tuhan Yesus bilang apa? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan apa? Dan setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di luar sana, banyak orang baik, banyak gembala yang baik. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka setia? Banyak orang yang baik tetapi tidak setia. Yang Tuhan cari, mereka yang baik dan setia. Amin. Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Saudara, kita belajar kesetiaan pelayanan dari Daud. Sebelum Daud diurapi jadi Raja Israel, Daud mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Daud diberkati Tuhan karena apa? Karena dia setia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba itu. Dia tidak mengembalakan ratusan atau ribuan kambing domba, tidak. Cuma 2-3 ekor. Tetapi apa? Dia setia. Amin. Makanya Tuhan senang kepada Daud. Karena apa? Kesetiaannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia ikut dia dari dulu sampai sekarang, apakah masih ikut Yesus atau tidak? Yang Tuhan cari orang-orang yang setia. Kalau dulu saudara ikut Tuhan, melayani, saudara sekarang harusnya tetap. Untuk apa saudara? Untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita tetap ikut Tuhan. Walaupun susah, walaupun berat. Kita tetap melayani Tuhan. Walaupun kita tidak menerima upah di gereja. Tapi kita tetap setia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Tetaplah setia. Sampai Tuhan datang. Tuhan mendapati. Kita tetap setia. Melayani yang Tuhan percayakan kepada kita. Orang-orang yang pandir, orang-orang yang bodoh itu, mereka meninggalkan pelayanan. Bapak Ibu Saudara saya mau bilang, orang-orang yang meninggalkan pelayanan adalah orang-orang yang pandir, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bebal. Saudara tetaplah setia. Saudara yang dikasihi Tuhan apapun yang terjadi. Kesetiaan itu kan diuji dalam tantangan. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan pergumulan,
Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Apakah kita tetap setia atau tidak? Saudara, jangan tinggalkan pelayanan. Ini pesan firman Tuhan yang pertama. Hanya orang yang bodoh yang meninggalkan pelayanan. Tetaplah setia sampai Tuhan datang. Sampai kita dipanggil pulang. Biarlah Tuhan mendapati kita tetap setia. Haleluya. Yang kedua, saudara, siapakah yang dimaksudkan gembala yang pandir atau gembala yang bodoh dan bebal itu? Yang kedua, saya tangkap di sini, mereka yang malas atau mereka yang tidak mau bekerja. Firman Tuhan ini katakan, biarlah pedang menimpa lengannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa pedang itu menimpa tangan gembala itu? Karena saya menangkap di sini karena mereka malas. Mereka acuh tak acuh, mereka masa bodoh dengan domba-dombanya. Mereka tidak mau melaksanakan apa yang sudah menjadi pekerjaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya gembala itu, dia ada di tengah-tengah domba-dombanya, di tengah-tengah jemaatnya. Jangan sampai ketika ada jemaat yang memerlukan pelayanan, gembala begitu sibuk melayani, sehingga jemaatnya diabaikan. Sibuk melayani di luar, mau kelihatan hebat, tetapi jemaat yang Tuhan percayakan kepada dia tidak terlayani dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya kita ada di tengah-tengah jemaat, melayani mereka, ada di tengah-tengah mereka, di saat suka maupun duka. Gembala harus melayani jemaat dalam segala situasi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sambilan bekerja. Saya melayani Tuhan dari tahun 2003 dan 2015 saya sambilan bekerja sampai 2022 saya tinggalkan karena saya mau fokus dengan jemaat. Saya mungkin dapat menjalani dua-dua itu, tetapi saya tidak maksimal. Sehingga suara hati yang sangat kuat menyuruh saya untuk berhenti dan fokus melayani jemaat. Nanti semua keperluan kebutuhan Tuhan yang sediakan. Dengan keyakinan iman itu, akhirnya saya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak. Dan saya mau fokus melayani Tuhan, melayani di tengah-tengah jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan benar, Tuhan yang urus, Tuhan yang sediakan semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hampir setiap hari saya ada di tengah-tengah jemaat. Bukan hanya di saat mereka senang, tetapi di saat mereka duka. Di saat mereka ada persoalan, ada pergumulan. Saya hadir di tengah-tengah mereka. Memberikan kekuatan iman. Berdoa buat mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah seharusnya kita, gembala-gembala, para pelayan, bekerja di ladang Tuhan. Melayani umat Tuhan. Fokus kepada pelayanan, pada jemaat. Nanti Tuhan yang urus semua keperluan, kebutuhan kita. Tuhan yang akan sediakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap juga di sini ada pesan yang sangat kuat. Mereka ini malas, mereka ini tidak mau mencari jiwa. Artinya mereka yang tadinya ini semangat mengawali perintisan mereka dengan memberitakan Injil, tetapi di tengah jalan mereka sudah mulai tidak melaksanakannya. Karena apa? Mereka melihat, wah jiwa-jiwa sudah terkumpul. Sudah nggak perlu lagi saya mencari jiwa. Akhirnya apa saudara? Mereka mulai malas memberitakan Injil. Mereka tidak lagi
fokus memenangkan jiwa-jiwa. Mereka lebih senang ada di dalam ruangan yang ber-AC. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah mulai malas cari jiwa, sudah mulai malas melayani, hati-hati saudara. Tuhan tidak suka dengan orang-orang malas. Bertobat saudara, mari terus bergerak, melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita, dan pergi mencari jiwa-jiwa baru. Dengan cara apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, siapakah yang dimaksudkan gembala yang pandir, gembala yang bodoh, gembala yang bebal? Yang ketiga, mereka yang tidak punya visi. Perhatikan firman Tuhan ini katakan begini. Dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan apa? Mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang pandir, mereka yang bodoh adalah mereka yang tidak melihat tuaian besar di hadapan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak melihat jiwa-jiwa di sekitar kita yang harus kita panen, yang harus kita tuai, kalau kita tidak melihat itu, berarti kita gembala-gembala yang pandir, alias gembala yang bodoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menangkan orang-orang di sekitar kita. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu, kami memang terus diperlengkapi dalam metode-metode penginjilan. Saya latih jemaat, saya undang teman untuk melatih mereka dengan harapan supaya mereka menjadi pemberita Injil yang dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tapi sayang tidak jalan, saudara. Tapi beberapa hari yang lalu, 2 minggu yang lalu kita belajar sendiri. Bagaimana kita mau tidak mau harus cari jiwa. Dalam seminggu itu bagaimana kita harus memberikan laporan kita ada jiwa yang mendengarkan Injil dan kita mendoakan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bergerak 8 orang. Saya bersama dengan teman hamba Tuhan dan ada 6 jemaat. Puji Tuhan saudara, pergerakan luar biasa. Setiap hari ada saja yang memberikan laporan saudara, memberitakan Injil dan minta didoakan. Atas nama ini didoakan supaya betul-betul percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak memikirkan bagaimana orang itu kita menangkan bawa ke gereja kita. Yang kita pikirkan bagaimana kita melihat dia ini adalah jiwa yang harus diselamatkan. Dia ini perlu Injil supaya dia percaya kepada Yesus, dia diselamatkan. Kita tidak memikirkan bagaimana supaya dia menjadi jemaat kita. Kita hanya menabur saja. Karena kami percaya taburan yang kita berikan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kita percaya saudara bahwa di saat kita menabur Injil Kerajaan Allah, maka Roh Kudus akan beracara kepada orang itu. Sehingga dia diselamatkan karena dia percaya pada pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan harus bergerak. Cari jiwa-jiwa. Kita men-challenge saudara, bahwa yang harus mendengar Injil ini adalah orang-orang di luar kita. Saudara, yang dikasihi Tuhan, ini membuat kita itu bergairah. Kalau kita terus lakukan ini setiap hari, ini akan menjadi gaya hidup kita, menjadi saksi Tuhan yang baik. Amin. Saudara, jangan sibuk memindahkan jemaat yang sudah bergereja di gereja A, saudara sibuk memindahkan ke gereja saudara. Saudara dengar ini baik-baik. Kita ini minoritas di negara ini. Banyak yang harus mendengar Injil. Jangan sibuk memindahkan jemaat dari gereja lain ke gereja saudara. Saya percaya saudara, walaupun jemaatmu banyak dari hasil itu, berhasil memindahkan jemaat A ke gereja saudara,
Saya percaya Tuhan sedih melihat itu. Tuhan gak senang. Yang senang melihat orang-orang itu pindah ke gereja saudara adalah bendahara gereja saudara. Tapi Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang model-model seperti itu. Tuhan benci. Tuhan akan tentang orang-orang yang melakukan itu. Saudara, menangkan jiwa murni. Cari jiwa di sana yang belum bergereja. Ceritakan tentang Injil Kerajaan Allah. Menangkan mereka. Jangan memindahkan. Saudara, kalau orang-orang yang memindahkan gereja A ke gereja saudara, saya mau bilang itu bukan gembala yang baik. Itu perompak alias bajak laut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Orang-orang seperti itu firman Tuhan dikatakan, celakalah gembala-gembalaku yang pandir. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua kita bukan gembala-gembala yang pandir, tetapi gembala-gembala yang baik. Amin. Saudara, hari ini kita belajar siapakah yang dimaksudkan gembala yang pandir. Yang pertama kita belajar mereka yang tidak setia, mereka yang malas, itu yang kedua. Dan yang ketiga, mereka yang tidak punya visi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Jangan-jangan kita gembala yang pandir. Kalau ini menegur kita bertobat. Dan mari kita kerjakan, saudara. Kita tetap setia. Mari kita terus bekerja keras. Mari kita memiliki mata Tuhan. Melihat jiwa-jiwa di luar sana untuk kita tuai. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, dibuat beruntung berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit, disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita, diberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.